At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Perubahan iklim itu nyata dan dampaknya kian terasa di keseharian warga. Ini bisa terbaca dari sajian di meja makan. Banyak warga yang terpaksa mengurangi menu hingga porsi karena harga-harga terus melonjak. Di bagian hulu pun tak kalah mengenaskan. Para petani saban hari bergumul dengan kesengsaraan akibat krisis iklim. Seperti yang dialami Lady Farmer Coffee, kelompok petani kopi perempuan di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jurnalis KBR Nafisa Diana berbincang dengan Farida Dwi Ernawati, pendiri Lady Farmer Coffee tentang kehidupan petani kopi berhadapan dengan perubahan iklim. Laporannya bersama Sindu Darmawan. Terus kalau itu daun yang kena penyakit, dan ini kalau ini tuh membedain antara kopi yang bagus sama yang enggak. Karena banyak kopi yang kena hama ataupun kena hujan terus, dia akhirnya jadi itu hitam-hitam. Farida Dwi Ermawati menunjukkan foto-foto tanaman kopi dari desanya Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Banyak tanaman kopi rusak terserang hama. Nah ini lagi jemur kopi karena harus kena matahari di itu juga. Tapi jam berapa itu harus diangkat lagi karena hujan. Nah ini nih kopi yang rusak, yang ngerambang itu, dia tuh yang kopi rusak banget. Kita pisahin. Perempuan 29 tahun yang akrab disapa Wiwi ini adalah pendiri Lady Farmer Coffee, kelompok petani kopi perempuan di Karangkobar yang terbentuk pada 2016. Ada 40 petani perempuan yang mengandalkan kopi sebagai penghasilan utama keluarga. Sejak tahun lalu, mereka merugi akibat iklim yang tak menentu. Biasanya, petani berpatokan pada kearifan lokal Pranoto Mongso untuk menentukan musim tanam hingga panen. Nggak tahu, kalau tempat kita kan cuma taunya Pranoto Mongso gitu kan. Petani itu pasti punya kalender Jawa yang biasa itu kayak dilihat ya gini, bulan ini musim ke-7 itu musim apa kayak gitu. Itu biasanya bisa ditebak, tapi untuk beberapa itu kan nggak bisa ditebak. Kini, mereka bingung karena durasi musim hujan dan kemarau menjadi kacau. Dampaknya, kualitas kopi terus menurun dan produksinya anjlok. Kan kayak tergesa-gesa buat panen gitu ya. Jadi mereka metiknya asal ya. Terus sebenarnya ada lagi yang kayak bijinya itu bolong-bolong. Ini nih kayak gini nih. Tapi tuh ini kan titik sedikit ya. Biasanya tuh banyak menuin si kopi. Dulu, petani Lady Farmer Coffee bisa panen 11 ton biji kopi dari sekitar 2.000 tanaman kopi selama setahun. Sekarang, produktivitasnya terjun bebas, terpangkas 90%. Hampir semua teman-teman itu ngerasain hal yang sama juga. Kalau ngomongin kopi itu dulu itu ya Mbak, kalau aku lihat ini tuh batang itu ya, ini tuh sampai jatuh kayak gini loh. Saking banyaknya kopi ini kan udah langka. Terus kita ada kemunduran juga, harusnya panen raya itu di bulan Juni-Juli. Tapi kami kemarin baru September baru panen raya. Jumlah anggota Lady Farmer Coffee pun berkurang drastis, tersisa hanya 15 petani. Banyak yang beralih pekerjaan karena kopi tak lagi menghasilkan. Mereka pernah meraup 4 juta rupiah per bulan, kini bahkan tak sampai separuhnya. Sebagian menyerah, kemudian memilih mengais nafkah sebagai kuli bangunan atau menjadi pekerja rumah tangga di Jakarta. Banyak yang udah nggak mau bermitra dengan kami pun banyak. Kayak mereka udahlah karena kita udah nggak ada pohon kopi, kita tebang aja semuanya. Itu ada yang kayak gitu. Sebenarnya sakit juga sih ya, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Wiwi pun sempat tergoda untuk pensiun saja dari bertani kopi. Ada tawaran kerja sebagai karyawan di Kalimantan, namun peluang itu ia tolak. Apa yang harus kita lakuin itu? Kita sempat pikir apa sih ya kita lakuin. Sempat juga kita kayak kepengen udah nggak usah, mending nggak usah ngelirin kopi ya gitu kan. Tapi ketika kita mikirnya gitu kayaknya kita egois banget nggak sih, maksudnya kita udah ngelompokin petani, udah punya mitra sama petani, tiba-tiba dari kaminya juga pergi karena ada masalah kayak gini kan kurang etis juga kan. Terus kasihan petani juga. Ya udah pokoknya kita ya udahlah, kita apapun yang terjadi ayo gas. Bagi Wiwi, kopi adalah bagian dari hidupnya. Ia sudah akrab dengan kopi sedari bocah. Kalau aku emang
memang dari kecil Mbak. Dulu aku kecil itu sering banget kena kalau panasnya tinggi itu kejang, sampai kejang itu. Nah sama nenek aku biasanya dikasih minum kopi. Nah biar sampai nggak kejang gitu. Itu stepnya gitu loh, yang panas banget itu sampai kejang sama nenekku diminumin kopi. Nah udah dari situ kayak sering banget dulu kan gitu, kalau panas tinggi pasti mau kejang diminumin kopi. Cara bertanam kopi dipelajarinya secara otodidak. Wiwi sempat ditolak ketika ingin berguru ke petani kopi senior di daerahnya. Kayak buat apa sih kamu cewek perempuan kolah kopi gitu. Kita tuh kolah kayak nggak usah deh. Ketika kita minta diajarin ke mereka nggak mau berbagi ilmunya. Jadi kayak langkah kita pun juga dibatasi. Ia lantas berkeliling ke Banyuwangi hingga Bali menimba ilmu dari para pakar kopi. Ilmu itu dibagikannya ke perempuan-perempuan di Karangkobar hingga terbentuklah Lady Farmer Coffee. Sebuah perjuangan panjang penuh liku. Semangat Wiwi diapresiasi Greenpeace Indonesia dengan memberikan bantuan alat pengering bertenaga surya. Teknologi ramah lingkungan ini bisa digunakan untuk mengeringkan kopi saat cuaca tak pasti. Kalau hujan kita ada greenhouse yang pakai panel juga, itu pemanas ruangan biar mempercepat si kopi biar nggak jamur. Apa yang dialami para petani di Lady Farmer Coffee adalah bukti begitu dekatnya dampak perubahan iklim di keseharian. Pengkampanye iklim dari Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari menuturkan, terganggunya petani sebagai garda terdepan produksi pangan sudah terasa hingga ke meja makan. Krisis iklim memicu krisis pangan, merembet ke harga-harga yang kian meroket. Dan tadi kita tidak perlu jauh-jauh ke Kutub Utara untuk membuktikan es mencair gitu. Tetapi ya di meja makan kita udah terdampak sih sekarang. Krisis iklimnya sudah katastrofik sekali. Ketika kita bicara dampak terhadap pangan, pasti itu akan berdampak juga kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga masa depan Indonesia. Jadi kita berharapnya adalah ya berhenti basa-basi buat bumi, karena menunda aksi iklim itu sama saja dengan bencana bagi masyarakat yang sehari-harinya terdampak oleh krisis iklim gitu. Demikian Saga KBR, saya Sindu Darmawan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.